Pemirsa, bagaimana kondisi terkini dari korban David dan langkah hukum apa saja yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Kita akan membahasnya bersama advokat LBH GP Ansor sekaligus pendamping korban Muhammad Hamzah. Selamat malam Pak Hamzah. Selamat malam Mbak Fitri. Baik Pak Hamzah, bagaimana kondisi terbaru dari David saat ini? Apakah sudah membaik? Kondisi korban Ananda David saat ini masih dalam keadaan kritis dan belum siuman, masih tidak sadarkan diri. Oke, Pak Hamzah, polisi sudah menetapkan pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka. Lalu polisi sampai saat ini masih mendalami peran dari dua teman pelaku, ada AG dan juga S. Bagaimana tanggapan Anda sebagai kuasa hukum? Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mendalami peran kedua orang teman dari pelaku. Kami yakin penyidik Polres Jakarta Selatan akan mengetahui, akan dapat menyimpulkan atau menemukan fakta peran dari kedua orang tersebut melalui rekaman yang ada di penyidik maupun melalui rekaman CCTV yang ada di lokasi tempat terjadinya penganiayaan berat tersebut. Baik, dari keterangan keluarga korban sendiri, apakah korban David ini memang kenal atau tidak dengan AG dan S? Untuk keterangan dari keluarga, saat ini keluarga korban ini masih dalam keadaan yang berduka, di mana kita semua tahu bahwa Ananda David dari sejak hari Senin sampai sore ini masih dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri, sehingga kita sangat butuh mensupport keluarga untuk kesembuhan Ananda David terdahulu, Mbak. Oke, baik, kita berdasarkan pada keterangan polisi Pak Hamzah yang mengatakan perkara ini muncul akibat adanya cemburu dari sang kekasih berinisial AG yang sempat diperlakukan tidak baik oleh korban David dan menjadi alasan tersangka Mario melakukan penganiayaan. Bagaimana duduk perkara ini menurut Anda Pak Hamzah? Menurut kami, apapun alasan atau apapun peristiwa yang terjadi sebelum penganiayaan berat tersebut, sangatlah tidak dapat dibenarkan. Karena apapun yang telah terjadi dengan melakukan penganiayaan berat, itu merupakan suatu tindak pidana. Di mana terlebih lagi korban ini anak di bawah umur. Jadi mau apapun alasannya, dia melakukan penganiayaan berat, itu adalah tindak pidana. Faktanya kita dapat menyaksikan seperti itu. Apalagi korban benar-benar dalam keadaan terluka yang berat. Bisa dibuktikan sudah 3 hari ini korban tidak sadarkan diri dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Hamzah, saat ini proses hukum sedang berjalan, pelaku Mario sudah ditetapkan jadi tersangka. Apakah kemudian dari keluarga ada langkah lain? Artinya apakah masih terbuka adanya jalur perdamaian atau tidak, Pak? Kalau menurut saya, istilah berdamai itu agak aneh ya. Ini kan tindak pidana. Kalau keluarga pelaku telah meminta maaf kepada keluarga korban, kita sudah berulang kali sampaikan bahwa keluarga korban, Pak Jonathan, GP Ansor, menerima maaf dari orang tua pelaku. Akan tetapi, proses hukum ini harus tetap ditegakkan, supaya tidak ada lagi korban-korban anak-anak Indonesia yang diperlakukan seenaknya mengalami penganiayaan dengan orang-orang yang tipikalnya sama seperti pelaku saat ini. Oke, berarti proses hukum akan terus berjalan seperti itu ya Pak Hamzah. Nah, ini mengenai tersangka sendiri, saat ini kan polisi baru menetapkan satu tersangka dan ini ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara atas perbuatannya. Tanggapan dari Anda? Nah, itu untuk pasal yang saat ini penyidik simpulkan ancamannya 5 tahun penjara. Tetapi jika penyidik dapat menyimpulkan atau mengumpulkan bukti bahwa penganiayaan berat ini telah direncanakan setelah ini, jadi ancaman maksimalnya itu bisa lebih dari 5 tahun. Apalagi kalau penyidik Polres Jakarta Selatan mengenakan pasal 354, di mana ancamannya maksimal 8 tahun penjara. Dan mengenai tersangka
apakah akan bertambah atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Yang jelas dari video yang sudah saya lihat pun, tersangkanya harusnya tidak hanya satu orang, ada beberapa orang. Semoga saja Polres Jakarta Selatan akan menetapkan tersangka baru, karena di hukum acara pidana kita mengenal ada istilah turut serta, penyertaan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana penganiayaan berat. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya oleh penyidik terkait perkara ini. Terima kasih Bapak Muhammad Hamzah telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News. Pemirsa, tetaplah bersama kami, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.